Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Al-Majid dengan NIM 11980301171 dari jurusan Sosiologi kelas D semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan pembagian hukum syara. Baik, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian hukum syara. Hukum syara merupakan kata majemuk dari kata hukum dan syara. Hukum secara bahasa berarti memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan. Sedangkan kata syara secara bahasa berarti jalan. Maksudnya adalah jalan yang dilalui oleh manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beribadah kepadanya. Sedangkan menurut istilah, hukum syara yaitu seruan atau firman dari Allah yang terkait dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf, baik berupa tuntutan, pemberian pilihan, atau penetapan sesuatu sebagai pengatur hukum. Materi selanjutnya yaitu pembagian hukum syara. Para ulama usul fikih secara garis besar membagi hukum syara menjadi dua bagian, yaitu hukum taklifi dan hukum wadi. Yang pertama, hukum taklifi. Hukum taklifi adalah suatu ketentuan yang menuntut mukallaf untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat dan meninggalkan. Kemudian, para ulama usul fikih membagi hukum taklifi menjadi 5 bagian yang dinamakan al-ahkam al-khamsah. Di antaranya yaitu wajib, haram, mandub atau sunnah, makruh, dan mubah. Yang pertama yaitu wajib. Wajib secara bahasa berarti tetap atau pasti. Sedangkan secara istilah, wajib adalah suatu hukum bagi mukallaf yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Contohnya yaitu sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, zakat, dan sejenisnya. Sedangkan yang kedua yaitu haram. Haram secara bahasa berarti sesuatu yang dilarang mengerjakannya. Sedangkan secara istilah, haram adalah suatu hukum bagi mukallaf yang jika ditinggalkan maka akan mendapatkan pahala dan jika dilakukan maka akan mendapatkan dosa. Contohnya yaitu seperti zina, minum minuman keras, berjudi, dan kegiatan maksiat lainnya. Yang ketiga, mandub atau sunnah. Sunnah secara bahasa berarti sesuatu yang dianjurkan. Sedangkan secara istilah, sunnah adalah suatu hukum bagi mukallaf yang apabila dikerjakan maka akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan maka tidak akan menimbulkan dosa. Contohnya yaitu seperti sholat tarawih, sholat duha, puasa Senin Kamis, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu makruh. Makruh secara bahasa berarti sesuatu yang dibenci. Sedangkan secara istilah, makruh adalah suatu hukum bagi mukallaf yang jika ditinggalkan maka akan mendapatkan pahala, namun jika dikerjakan pun tidak mendapatkan dosa. Contohnya yaitu seperti sikat gigi saat berpuasa, makan dan minum dalam keadaan berdiri, dan lain-lain. Yang kelima yaitu mubah. Secara bahasa, mubah berarti sesuatu yang dibolehkan atau diizinkan. Sedangkan secara istilah, mubah adalah suatu hukum bagi mukallaf yang jika dikerjakan tidak mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan pun tidak mendapatkan dosa. Contohnya yaitu seperti makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu tentang hukum wadi. Hukum wadi adalah ketentuan atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan penetapan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi yang lain. Hukum wadi terbagi menjadi beberapa macam, di antaranya yaitu sebab, syarat, mani atau penghalang, azimah dan rukhsah, serta sah dan batal. Yang pertama yaitu sebab. Secara bahasa, sebab adalah sesuatu yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah, sebab adalah sesuatu hal yang dijadikan sebagai pangkal adanya hukum. Artinya,
Dengan adanya sebab, maka terwujudlah hukum. Contohnya yaitu, ketika seseorang telah menyaksikan hilal pada 1 Ramadan, diwajibkan baginya untuk berpuasa Ramadan. Berarti, melihat hilal menjadi sebab bagi wajibnya puasa. Kemudian yang kedua yaitu syarat. Secara bahasa, syarat berarti sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah, syarat adalah sesuatu yang berada di luar hukum syara, tetapi keberadaan hukum syara bergantung kepadanya. Contohnya yaitu mengambil air wudhu menjadi syarat sahnya sholat. Adanya saksi menjadi syarat bagi sahnya pernikahan, niat menjadi syarat bagi sahnya puasa, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu mani. Secara bahasa, mani berarti penghalang dari sesuatu. Sedangkan secara istilah, mani adalah sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum, atau penghalang bagi berfungsinya suatu sebab. Contohnya yaitu, jika seseorang gila, hal itu menjadi penghalang bagi wajibnya sholat. Sedangkan contoh lainnya yaitu, kedatangan haid menjadi penghalang seorang wanita melakukan kewajiban sholat dan puasa. Selanjutnya yaitu azimah dan rukhsah. Azimah yaitu hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada seluruh hambanya di permulaan. Maksudnya, belum ada hukum sebelum hukum itu disyariatkan oleh Allah. Misalnya, jumlah sholat zuhur adalah 4 rakaat. Jumlah rakaat ini ditetapkan Allah sejak semula, di mana tidak ada hukum lain yang menetapkan jumlah rakaat sholat zuhur. Hukum tentang sholat zuhur tersebut adalah 4 rakaat, disebut dengan azimah. Sedangkan yang dimaksud dengan rukhsah, yaitu hukum yang telah ditetapkan untuk memberikan kemudahan bagi mukallaf dalam keadaan tertentu. Contohnya yaitu memakan bangkai bagi orang yang sedang dalam keadaan darurat, mengqashar sholat bagi musafir, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu sah dan batal. Sah dapat diartikan sebagai suatu hukum yang sesuai dengan tuntutan syara, yaitu terpenuhinya sebab, syarat, dan tidak ada mani atau penghalang. Contohnya, apabila sholat zuhur akan dilaksanakan, sebab wajibnya sholat itu telah ada, yaitu matahari telah tergelincir. Orang yang akan sholat itu telah berwudu dan tidak ada mani dalam mengerjakan sholat tersebut, maka sholat yang dikerjakan tersebut sah. Sedangkan yang disebut dengan batal yaitu sesuatu perkara yang dilakukan tidak sesuai dengan tuntutan syara. Misalnya, dalam persoalan ibadah, yaitu orang yang melaksanakan ibadah sholat harus memenuhi rukun dan syaratnya. Apabila ada penghalang seperti haid atau nifas, maka sholatnya tidak sah atau batal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.